Orang lagi baru kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lupa bawa headset. Terdengar ya? Terdengar, Pak. Oke. Baik. Saya akan menerangkan tentang ini. Lessing gitu ya. Jadi nanti saya potong-potong sebentar. Memang ada dua materi yang harus dipercepat gitu ya. Nanti saya kirim ke Silvira ya, materi ini semuanya saya kirim untuk persiapan UTS minggu depan. Baik, ini tanggung jawab Pak Yitno menerangkan ke kalian karena ini beredar di masyarakat gitu ya. Kita tidak pernah lepas dari leasing gitu ya. Kita tidak pernah lepas dari utang gitu ya. Karena ya ini tuntutan ekonomi gitu ya, tuntutan ekonomi supaya bisa berjalan. Dulu tahun antara 90 ke bawah untuk bisa beli motor tahun segitu untuk Honda Astra saja kalau kita nggak nabung, padahal waktu itu harganya sekitar 4 jutaan nggak bisa. Tapi sekarang ratusan juta mobil kita bisa karena adanya leasing. Oke. Manajemen sewa guna usaha atau leasing. Ada nanti kita bahas tentang pengertian dasar hukum di Indonesia, terus kemudian ciri-ciri leasing, teknik pembiayaan menggunakan leasing, penggolongan perusahaan leasing dan kelebihan leasing. Jadi sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini nanti akan kita bahas secara singkat. Terus nanti saya akan tanya hasil kalian pembuatan buku sejauh ini sampai seberapa gitu ya. Oke. Baik, leasing menurut Financial Accounting Standard Board, sewa guna usaha adalah suatu perjanjian penyediaan barang-barang modal yang digunakan untuk suatu jangka tertentu. Jadi kalau bicara leasing ada tenor, harus ada waktu gitu ya, nggak boleh melesing terus kemudian berapa lama seumur hidup gitu ya, nggak boleh, harus ada tenor, harus ada waktu. Nah kemudian International Accounting Standard ini pasalnya ke-17 gitu ya, IAS 17. Sewa guna usaha adalah suatu perjanjian di mana lessor penyedia barang kemudian ada asetnya dengan hak pengguna oleh lessee dengan imbalan pembayaran sewa untuk satu jangka waktu tertentu. Jadi sama ya. Jadi di antara lessor orang yang menyediakan pembiayaannya dengan lessee, orang yang menerima pembiayaan itu kemudian tetap harus ada jangka waktu. Jadi antara Financial Accounting Standard dan International Accounting Standard sama ya, hampir sama penjelasan. Cuma dia dipilah antara lessor dan lessee. Nah, keputusan Menteri Keuangan ini tahun 91 bahwa sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi finance lessee maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi operating lessee. Jadi nanti kita akan tahu, Anda harus paham ya ketika nanti biasanya leasing itu kan perjanjiannya dibuat hurufnya kecil-kecil, hati-hati ya. Apakah itu nanti menjadi operasional lessee atau financial lessee? Hati-hati nanti kalau kamu melihat perjanjiannya kamu tanda tangani nggak jelas, kamu nanti bisa tertipu gitu ya. Oh ternyata barangnya nggak bisa kita ambil ya. Karena itu bagian dari operating lessee gitu ya. Nah itu harus digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Artinya
lesi atau orang yang menyewa atau orang yang akan atau mengangsur dalam produk itu harus paham betul apakah ini kategori financial lessee atau kategori operating lessee gitu ya. Jadi di dalam perjanjian fiducial kalau salah ya namanya perjanjian fiducial ya. Jadi ketika kita dibuat kecil-kecil gitu, hurufnya kok kecil-kecil. Terus kemudian diparaf oleh suami istri gitu. Kalau orang tua ya berarti orang tua. Kalau kamu bujangan nggak boleh kayaknya hutang gitu ya, kecuali kredit bank prepil gitu ya. Jangan nggak boleh harus ada penjamin suami istri, ada KTP, ada kakak dan sebagainya. Kalau kamu berarti menggunakan nama orang tua kayak gitu ya, kalau yang masih single-single. Karena di perjanjian fidusialnya itu harus ditandatangani oleh dua orang. Nah, dasar hukum leasing di Indonesia, SKB Menteri Keuangan surat pertama itu ya, pertama itu antara Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan 12274. Kemudian jadi artinya tahun 74 itu tidak ada perjanjian usaha leasing itu. Jangan salah, artinya tahun 74 sudah di di anu ya sudah dibahas gitu ya. Terus kemudian berkembang terus 91 ya artinya tahun 90 ke atas itu mulai gencar-gencarnya kita adanya leasing gitu ya, ya sewa guna usaha. Nah, ini ciri-ciri kegiatan sewa guna perjanjian antara lessor dan lessee. Jadi ada perjanjiannya, jadi yaitu mungkin perjanjian fiducia atau apa nanti Anda cek di internet dan di dalamnya apa saja menyebutkan nama, menyebutkan produk yang akan dijual, menyebutkan tenor jangka waktu, menyebutkan jika terjadi keterlambatan berapa persen denda dari nilai objek itu, ya, nilai objek barangnya. Dan kemudian yang kedua, berdasarkan perjanjian sewa guna usaha, lessor mengalihkan hak pengguna barang kepada pihak lessee. Artinya perusahaan leasing itu memberikan barang atau mengalihkan kegunaan fungsi barang itu kepada lessee, orang yang dipercaya untuk mendapatkan lessee. Kemudian lessee membayar kepada lessor uang sewa atas penggunaan barang atau aset. Artinya orang yang pengguna leasing kayak kita, nasabahnya leasing itu membayar angsuran secara berkala, gitu, secara berkala. Dengan tenor berapa lama ya tergantung waktu gitu ya, waktunya berapa lama. Kemudian lessee mengembalikan barang tersebut kepada lessor pada akhir periode ditetapkan lebih dahulu dengan jangka kurang dari ekonomis barang tersebut. Artinya ini kalau sewa yang tadi operating lessee, jadi ketika operating lessee barangnya dikembalikan ketika sewa gunanya selesai gitu ya. Jadi nanti beda dengan yang financial lessee. Kalau financial lessee barang lunas diberikan kepada lessee, tidak menjadi hak miliknya lessor. Itu. Nah ini yang harus Anda ketahui. Lessor adalah perusahaan leasing atau pihak memberi jasa pembiayaan kepada pihak lessee dalam bentuk barang atau modal. Jadi leasing itu bisa ya ada produknya, ada yang modal, ada yang ya kalau sekelas FIF dan sebagainya itu kan produk gitu ya, barang gitu ya. Oke. Kemudian lessee, perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lessor. Apakah ada lessee yang perusahaan? Ya ada. Artinya ini tidak diberikan pinjaman kepada perorangan gitu ya. Jadi contohnya kayak kami pinjam gitu ya atas nama lembaga gitu ya. Ya nanti lembaga terus membagikan lagi gitu ya. Koperasi dilesingkan seperti itu. Tapi ada yang memang atas nama perusahaan. Biasanya leasing alat-alat berat gitu ya, alat-alat berat yang ada di perusahaan besar gitu ya. Sekelas traktor gitu ya, traktor itu memberikan leasing kepada pabrik gula untuk apa? Untuk kontainer box apa? Untuk mesin. Biasanya saya sering melihat teman-teman dari kontraktor yang alat-alat berat itu memberikan cicilan perusahaan PT gitu ya, alat gitu ya. Contohnya kemarin kakak kelas kalian yang barusan lulus Mas Budi Harjo itu bekerja di perusahaan alat berat yang dari luar negeri itu memberikan pinjaman. Oh butuh apa? Butuh nanti Anda cek ya beberapa perusahaan Sukovindo gitu ya. Sukovindo apa? Ini yang ada di Bank BNI itu beberapa perusahaan besar itu
sekelas perusahaan kelistrikan itu memberikan pinjaman atau memberikan leasing alat-alat panel-panel listrik di perusahaan gitu ya. Ya dia bayar berapa miliar itu kalau memang dia harus beli ya. Terus kemudian alat-alat berat yang ada di kontraktor punyanya Maskika Karya, punyanya itu Waskita kayak begitu, alat-alat beratnya dia leasing gitu ya. Leasing kepada perusahaan. Dia sewa dalam jangka waktu proyek selama 40 tahun atau apa untuk alat pengecor dan sebagainya. Kemudian ada supplier, perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk disewakan kepada lesi dengan pembiayaan tunai dari lessor. Lah ini kalau mobil ya berarti ada Astra, ada Daihatsu, ada punyanya Toyota itu ya. Jadi dia memberikan pinjaman gitu ya, memberikan biasanya supplier itu dibayar cash sama lessor. Ya, jadi artinya kita butuh motor itu datang ke PT Honda apa itu ya, mungkin PT Honda Karya atau apa gitu yang jual sepeda motor, kemudian kita milih barangnya atau melalui pameran kita pilih, terus kemudian kita disurvei oleh laser dan barangnya kita ambil di supplier. Namun supplier itu bukan dicicil ya, supplier itu mendapatkan uang cash dari laser. Pokoknya 15 juta ya dibayar 15 juta oleh laser, kita bayar ke laser. Jadi kalau ada komplain terhadap apa saja bukan kepada perusahaan penyedia atau supplier, kita komplainnya kepada laser dan sebagainya kayak gitu. Oke, berikutnya adalah bank. Pihak yang tidak terlibat secara langsung dalam leasing tetapi menyediakan dana untuk laser dan supplier. Artinya ya leasing itu juga tidak sendiri, dia juga menggunakan dana dari bank. Makanya dia bunganya di atas bunga bank. Nanti di akhir sebenarnya nanti di akhir perkuliahan ini mungkin di UTS itu saya memerintahkan lagi Anda untuk mencari brosur. Akan kita hitung gitu. Jadi kalau angsuran biasanya kan ada motor 17 juta, angsuran 680, bunganya berapa? 8%. Nah, itu kita bisa menghitung. Sebenarnya bunga 8% dari 17 juta dengan tenor 30 kali, 35 kali itu cocok nggak sih dengan angsuran 650 ribu? Itu nanti kita ujikan Anda menjelang UAS ya, bisa hitung-hitungan itu. Nanti ada triknya. Lebih baik bener nggak omongannya sales itu 8% itu. Kalau 8% beneran itu berapa? Kalau 680 itu kali 35 bulan atau 35 bulan itu sebenarnya bunganya berapa persen, itu bisa nanti kita hitung itu ya, kita hitung. Oke, mekanisme leasing. Nah, kita tahu ini nanti UTS ya, Anda cek ya. Pertama, lesi dan supplier itu melakukan apa saja, kita anggap ya. Pertama, oke, mohon maaf terputus ya. Dari nomor 7 tadi, saya ulang lagi dari nomor 7. Supplier menanyakan bagaimana
sudah di ACC, apakah sudah bisa pembayaran cash? Nomor 8 itu laser ke supplier membayar bancal 17 juta dengan komponennya. Oke. Nomor 9 kita baru membayar kepada lesi angsuran kayak begitu ya. Jadi artinya gambar yang ada di sini itu beda-beda pada leasing. Nah, kamu nanti contohnya leasing sepeda motor, leasing mobil, atau leasing rumah, atau leasing apartemen, itu beda-beda kasus di sini. Tetapi pasti ada sekitar 9 proses. Nah, itu nanti Anda terjemahkan di dalam ini bocoran UTS ya, nanti keluar di UTS. Ketika ada gambar ini, kamu mencontohkan proses leasing pada sepeda motor. Baris pertama satu, baris kedua apa, setiap orang akan beda-beda karena dia akan leasing apa gitu, leasing sepeda motor atau apa. Ya ini nanti kalian pelajari, saya kirimkan, terus kemudian dipastikan bahwa nanti bisa menjawab gitu ketika ada gambar ini apa yang terjadi di proses mekanisme leasing ini gitu ya. Nah, Pak Yata tadi menjelaskan secara singkat, nanti Anda mengolah sendiri gitu ya. Oke, teknik pembiayaan leasing ini yang harus Anda ingat ya ketika nanti Anda menjadi orang yang nanti leasing mobil, leasing motor, leasing rumah dan sebagainya, sewa guna usaha rumah, sewa guna usaha apartemen, sewa guna usaha ruko, harus tahu. Finance lesi adalah kegiatan sewa guna usaha di mana lesi pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati. Nah, ketika financial lesi itu barang menjadi milik kita. Ya, barang menjadi milik kita. Makanya kalau sepeda motor, mobil, rumah itu financial lesi. Nah, bagaimana dengan operating lesi? Operating lesi adalah kegiatan sewa guna usaha di mana lesi pada akhir masa kontrak tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha. Nah, Anda contoh leasing di mall gitu ya, untuk tenan gitu ya, untuk perkantoran atau toko. Itu kita bayarnya secara leasing dengan kontrak berapa? 5 tahun gitu di situ. Setelah itu ya tidak punya hak kita memiliki, maunya kita punya kantor di situ, kita punya kantor di BNI, itu adalah bentuknya operating lesi. Kita itu apa di sebelah kampus kita itu apa itu rusunawa ya, rumah susun untuk warga kota Surabaya, itu operating lesi. Jadi di situ aturannya 3 tahun ya, 3 tahun, bukan 3 tahun, 3 kali kayaknya, 2 kali objek, 2 kali sewa, berarti 2 tahun. Nah, orang-orang yang ada di rusunawa itu kan sebenarnya dipersiapkan untuk mereka punya rumah gitu, supaya murah banget itu sewanya, apalagi yang cacat gitu ya, yang cacat yang menempati lantai bawah itu malah murah banget, kalau nggak salah 78.000 atau berapa gitu 1 bulan, tapi harus cacat dulu, sikile kudu pincang-pincang sih gitu ya, sewa di rusunawa itu. Yang untuk orang disabilitas malah diberikan murah dan di lantai paling bawah. Ya memang itu Bu Risma programnya memang menyiapkan untuk warga kota Surabaya yang belum punya rumah. Tetapi 2 kali kontrak 4 tahun gitu ya, sudah tidak bisa diperpanjang lagi gitu ya. Nah itu bentuknya adalah operating lesi. Dia tidak punya hak, walaupun dia membayar tiap bulan, dia tidak punya hak untuk memiliki. Dia tidak punya hak untuk menjadi pemilik objek sewa guna usaha. Oke, penggolongan perusahaan leasing, ada independent leasing. Perusahaan leasing yang berdiri sendiri atau independen dari supplier. Artinya perusahaan dapat memperoleh barang dari berbagai supplier produsen. Contohnya Adira, Wong, Sumit Auto Financial, FIF. Jadi ini tertentu ya. Jadi Adira itu dia khusus untuk apa? FIF untuk Honda dan sebagainya gitu ya. Dia membiayai dirinya sendiri ya. Jadi artinya Honda membuat FIF gitu ya. Dia tidak bekerja sama dengan Suzuki dan sebagainya. Kalau bilang FIF berarti punyanya Honda. Dia membiayai dengan perusahaannya sendiri gitu ya. Seperti itu. Ada captive lessor, perusahaan leasing yang dilakukan sendiri oleh produsen untuk pembiayaan penjualan produk lain, ini all gitu ya. All produk gitu ya. All produk. Contohnya adalah punya Busan Auto Financial, ada ACC gitu ya, ada ACC ini ACC ini untuk Suzuki campur-campur gitu ya, ada Indomobil Financial gitu ya.
Terus kemudian ada lesi broker. Nah, ini adalah broker gitu ya. Jadi Era Chandra, Railway, Columbus itu broker. Jadi apabila ada orang jual rumah gitu ya, dia melesing gitu ya. Railway itu kan ada orang jual rumah gitu kan langsung ditulis sih dijual milik Railway gitu ya. Dengan nomor telepon 0815 berapa besar. Nah itu namanya broker ya. Dia lebih ke broker karena uh, dia membiayai, artinya dia menjual ke orang, ya orang yang rumahnya mau dijual langsung dibeli oleh Railway. Ya, jadi dia membiayai terus kemudian dia lesingkan lagi, gitu. Dia lesingkan lagi. Lesingnya kemana lagi? Ya ke bank lagi. Gitu ya. Jadi ada Era Chandra, Mentari, Railway, Columbia itu sering sering ke ini ya pada produk-produk ada kayak apa spring bed dan lain sebagainya gitu ya alat rumah tangga kayak gitu ya dia ternyata bagian dari leasing broker ya, broker ya bagi penyambung gitu ya orang yang ini apa menyambungkan lagi gitu ya broker ya apa ya ngarani dalam bahasa Indonesianya apa ya apa kamu gak tahu broker itu apa ngarani sering kita lihat broker tukang talang gitu ya. Jadi dia menjembatani gitu ya, menjembatani antara antara orang yang membutuhkan atau broker gitu ya. Oke. Kelebihan leasing pembiayaan penuh, lebih fleksibel, off balance sheet. Jadi off balance sheet itu ada leasing yang kita 35 bulan yo dibayar angsurannya 600 ya 600 sampai 35 bulan. Ada yang off balance sheet. Jadi ada yang sampai turun gitu ya. Oh, ketika ketika bunga bunga rumah biasanya ini kejadian kepada rumah gitu ya. Jadi dia akan turun gitu ya. Terus SPP kamu itu leasing apa enggak gitu ya. Jadi anggap saja off balance sheet ya. Jadi SPP kamu itu walaupun sampai lulus ya berarti dibayar dengan 900.000 sampai lulus 900.000 nggak ada kenaikan walaupun adik kelas adik tingkat 1 juta kamu kan tetap 900 gitu ya. Jadi off balance sheet jadi dia seimbang gitu ya. Proteksi inflasi berarti ketika ada naik turun harga angsuran yang sudah disepakati anggap saja 900.000 ya walaupun dolar mau 14.000 ya tetap kita angsurannya ya sumber belum kapitalisasi biaya jadi ada memang memang ini pirangnya kapitalis gitu ya karena pasti menggunakan perusahaan tidak bisa dibiayai perorangan ya terus kemudian meningkatkan debt capacity ya pasti artinya proses penagihan dan lain sebagainya itu akan semakin meningkat gitu ya. Ada beberapa pihak juga bagi mereka yang sulit untuk ditagih yang menggunakan jasa debt collector. Gitu. Sebenarnya kita sayangkan ya kayak kemarin di TikTok gitu ya motornya dibuang-buang ke karena ada debt collector ya memang sudah kewajibannya debt collector kalau kamu tidak bermasalah ya nggak akan ditagih gitu. Cuma kadang debt collector juga arogan karena sebenarnya penarian kendaraan di jalan itu nggak boleh juga. Tapi kalau nggak gitu kan Melayu itu orangnya ya dilema memang ya memang ya kalau kamu niatnya hutang ya hutang yang baik ya. Oke komparasinya apa perbedaannya bagaimana nanti kalian bisa baca gitu ya jadi komparasinya bagaimana bisa dikomparasi. Nah sebenarnya ini nanti menjelang UAS ada hitung-hitungan gitu ya jadi nanti saya kirimkan sebenarnya kalau ada brosur seperti ini itu ditanyakan bunganya 3,99% benar enggak angsurannya berapa gitu. Nah nanti kita hitung gitu ya nah, ini kan di bukunya Pak Yitno nih ya ada di halaman terakhir gitu ya nah, nanti kita selesaikan di akhir menjelang UAS saja ya kita akan menghitung laporan keuangan finansial ya jadi hitung-hitungan benar enggak ketika kita menerapkan kan kita pengen nyocok nih gitu ya nyocok nih gini loh apa yang disampaikan perusahaan ini benar enggak bunganya 4,65% padahal angsurannya 5,210% jika 23 dikalikan 5,210% itu ketemunya berapa dengan harga aslinya gitu ya OTR-nya berapa gitu ya
Ketika dikurangi DP berapa, ada hitung-hitungannya. Nanti kita cek, kita bisa menghitung sebenarnya murah mana jika dibandingkan kita pinjam bank 8%. Ya. Padahal ini nggak mungkin 3,99%, padahal 3,99% ini jika dihitung dari nilai ini, itu selama 23 bulan ketemunya ini. Ya. Jadi nanti kita bisa paham. Ketika dapat ilmu ini kalian bisa ngomongane sales itu, lambemu ngawur ngomong sakmene kok 3,9%, ini tidak dihitung itu ketemu. Kamu lebih terlihat pinter gitu, kayak mahasiswa paling pinter gitu, karena kamu bisa menentukan sakmu itu ya 3,9%. Tapi biasanya kalau mobil ada ya catatan bunga gitu ya dengan tenor bunga. Tapi kalau sepeda motor biasanya enggak. Terus salesnya ngomong, terang persen masih gitu, 6%. Tapu kena lampu ini salesnya karena biasanya ngawur dia ngomong. Dia tidak tahu perhitungan ini. Nah, ilmu ini saya dapat dari teman kami yang kerja di bank waktu pasca sarjana kuliah. Di Bank Jatim dia menghitung. Saya teori ini dapat dari teman Bank Jatim. Sebenarnya ada ininya, ada rinciannya. Ya, ini ada rinciannya. Ada perhitungannya. Nanti kita akan coba softwarenya itu ada, bukan software ya, Excel, tapi sudah ada anunya gitu ya. Posisinya di mana ya? Saya cek. Nah, di sini ya. Jadi ketika saya menentukan di sini dia berubah. Saya menentukan bunganya berapa. Saya menentukan 5%, 5,65%, ke bawah sudah langsung berubah. 5,65%. Ya, ini sudah duitnya. Jadi cepat Bang hitung-hitung. Bapak bunganya berapa persen? Bapak angsurannya berapa persen? Bunga saya 7,6%. Terus sudah keluar. Ya, sudah keluar. Nah, tapi ini nanti saya berikan, nanti kita belajar hitung-hitungan manualnya dulu ya. Gitu. Ini saya dapat dari teman saya yang kerja di Bank Jatim. Nggak dikeluarkan ini sama, ya kita keluarnya begini ini ngitungnya, tapi teknik itu nggak dikeluarkan karena itu punyanya bank. Oke, seperti itu yang bisa disampaikan oleh Pak Yitno. Nanti saya kirim materi ke ini ya, oke. Nanti saya kirim all materi. Terus ini apa? Tolong nanti dibagikan ya, Silvira, ke teman-teman ya. Enggak nih tadi Silvira? Iya, Pak. Oke. Perkembangan hasil buku bagaimana? Kelompok kelas A, kelas C, siapa? Kelas C siapa? Penanggung jawab. Kelas C saya, Pak, yang kemarin. Oh, ya apa perkembangannya? Banyak yang udah selesai kalau ganti-ganti babnya. Gimana? Kalau yang ganti babnya sih banyak yang sudah